Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 pengen mempresentasikan penerapan turunan dalam speedometer kendaraan. Pertama-tama saya pengen perkenalkan nama teman saya dulu. Nama saya Rian Raharjo dengan NIM 13136251003. Perkenalkan, saya Abu Bakar Al-Adni dengan NIM 13 625 109. Dan mengenalkan nama saya Deandro Varial Setiawan dengan NIM 13136251005. Dengan saya perkenalkan nama saya Devina Nurfaujan dengan NIM 13 62 62 Baik, izinkan saya untuk membacakan latar belakang dari presentasi ini. Speedometer adalah instrumen vital pada kendaraan untuk menampilkan kecepatan secara real time yang fundamental untuk keselamatan dan efisiensi. Secara fisik, kecepatan adalah laju perubahan posisi terhadap waktu. Dalam konteks matematika, kecepatan sesaat atau kecepatan pada momen spesifik didefinisikan sebagai turunan pertama dari fungsi posisi terhadap waktu dalam rumus dx per dt. Speedometer, baik analog maupun digital, bekerja dengan menghitung perubahan jarak yang sangat kecil atau delta S dalam interval waktu yang sangat singkat atau delta T. Perhitungan ini adalah aproksimasi atau pendekatan praktis dari konsep turunan yang abstrak. Tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan konsep turunan pertama dalam kalkulus sebagai representasi matematis dari laju perubahan sesaat. Yang kedua, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana prinsip turunan pertama diaplikasikan dalam mekanisme kerja speedometer kendaraan untuk menampilkan kecepatan sesaat. Yang ketiga, menguraikan cara kerja sensor kecepatan atau sensor kendaraan dalam mengumpulkan data perubahan jarak S dalam perubahan waktu T sebagai aproksimasi akurat dari nilai turunan sesungguhnya. Apa manfaat dari penulisan ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman kritis mengenai keterkaitan langsung antara konsep abstrak turunan dalam kalkulus dengan teknologi pengukuran kecepatan sesaat pada speedometer. Yang kedua, menyajikan bahan studi interdisipliner yang menjembatani ilmu matematika diferensial dengan prinsip rekayasa mekanik dan elektronik pada otomotif. Dan yang ketiga, menyediakan dasar pemahaman teoritis mengenai pentingnya akurasi pengukuran yang relevan untuk kalibrasi instrumen dan pengembangan sistem kontrol kecepatan kendaraan, atau misalnya cruise control yang lebih presisi. Baik, apa itu turunan? Turunan itu adalah sebuah konsep dalam kalkulus yang berfokus pada studi tentang laju perubahan saat suatu fungsi. Secara visualnya, turunan itu adalah kemiringan garis singgung pada suatu titik di kurva. Secara matematis, turunan suatu fungsi di titik didefinisikan sebagai limit dari kemiringan garis sekan ketika jarak antara dua titik pada kurva mendekati nol. Notasi turunan didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h menuju nol, f kali x plus h min fx dibagi h. Turunan suatu fungsi pada titik didefinisikan sebagai laju perubahan sesaat limit dari laju perubahan rata-rata. Ketika interval perubahan mendekati nol, jika adalah fungsi posisi terhadap waktu, maka laju perubahan rata-rata, kecepatan rata-rata adalah rata-rata sama dengan delta S per delta T sama dengan S kali T plus delta T min delta T per delta T. Turunan dari yang merupakan kecepatan saat diperoleh dengan mengambil limit saat interval waktu delta T mendekati nol. Kecepatan T sama dengan S aksen T limit delta T menuju nol dari delta S per delta T sama dengan ds per dt. Turunan dan kinematika. Kecepatan saat didefinisikan sebagai laju perubahan posisi benda pada momen waktu tertentu dalam matematika. Kecepatan saat Vt adalah turunan pertama dari fungsi posisi St terhadap waktu T. Atau
VT sama dengan DS per DT. Percepatan saat adalah besaran vektor yang mendefinisikan seberapa cepat kecepatan benda berubah. Dengan kata lain, percepatan adalah turunan dari kecepatan. Dalam matematika, percepatan saat AT adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan VT atau ekuivalen dengan turunan kedua dari fungsi posisi ST terhadap waktu. AT sama dengan dV per dt sama dengan D pangkat 2S per dt kuadrat. Prinsip aplikasi diferensial. Untuk mendapatkan turunan ds per dt, kita harus mengukur perubahan dalam interval waktu delta t yang mendekati nol. Namun perangkat fisik speedometer tidak dapat mengukur limit secara absolut. Nah itu, speedometer menggunakan teknik akromosasi diferensial. Speedometer bekerja dengan menghitung kecepatan rata-rata selama interval waktu yang sangat singkat. Alat mengukur perubahan jarak yang ditempuh delta S selama interval waktu yang sangat kecil. Delta T hasil dari delta S per delta T digunakan sebagai nilai kecepatan sesaat. Secara teori, untuk mendapatkan turunan delta S dan per dt, kita harus mengukur yang mendekati 0, lim delta 0. Namun faktanya, speedometer tidak dapat mengukur limit secara absolut. Oleh karena itu, speedometer menggunakan teknik aproksimasi diferensial sebagai solusinya. Speedometer bekerja dengan menghitung kecepatan rata-rata dari delta S per delta T. Pengukuran delta S perubahan jarak dilakukan dalam interval waktu delta T sangat kecil. Semakin kecil interval delta T, maka semakin akurat hasilnya. Hasil delta S per delta T mendekati nilai turunan sesungguhnya ds per dt. Ya. Implementasi sensor atau VSS. Komponen fisik yang menjembatani konsep turunan abstrak dengan data adalah sensor kecepatan VSS. VSS berperan untuk menyediakan dan mengambil data delta S dan delta T. Cara bekerja dari VSS ini cukup modern, yakni sensor hal efek atau induktif dipasang pada transmisi atau roda. Kedua, sensor mendeteksi putaran gigi dan menghasilkan pulsa listrik. Yang ketiga, setiap pulsa merepresentasikan perbedaan jarak delta S secara spesifik. Yang keempat, komputer ECU mencatat interval waktu delta T antar pulsa. Yang kelima, komputer menghitung kecepatan delta S per delta T. Baik, terima kasih Devino. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis dan interpretasi. Jadi, speedometer adalah instrumen yang menerapkan kalkulus diferensial diskrit. Nilai kecepatan V adalah interpretasi fisis dari delta S per delta T yang menurun, yang merupakan aproksimasi dari turunan ideal ds per dt. Adanya keterlambatan atau lag singkat membuktikan sistem memakai delta S per delta T karena delta T tidak pernah bisa nol. Dari segi faktor akurasi, ketidakakuratan membuktikan speedometer membaca turunan rotasi roda, bukan turunan perpindahan tanah yang sesungguhnya. Data VT dari speedometer menjadi input fundamental untuk sistem cruise control menghitung percepatan A, P, sama dengan V aksen P. Selanjutnya ada faktor-faktor kurasi dan kalibrasi. Yang pertama, sensor VSS pada dasarnya tidak mengukur kecepatan secara langsung
sensor mengukur frekuensi putaran roda atau poros. Faktor yang kedua, keakuratan pembacaan turunan atau kecepatan sangat bergantung pada kalibrasi yang tepat. Faktor yang ketiga, jika mengganti velg ban, keliling efektif ban itu berubah. Faktor yang keempat, nilai delta S atau jarak perputaran yang diprogram di sistem menjadi salah. Dan yang terakhir, yang kelima, akibatnya speedometer membaca nilai yang salah dan tidak akurat. Speedometer adalah instrumen rekayasa yang menerapkan konsep turunan pertama dari fungsi posisi terhadap waktu Pt sama dengan ds per dt untuk menampilkan kecepatan sesaat. Yang kedua, secara fisik, speedometer tidak dapat menjalankan limit matematis sempurna. Oleh karena itu, speedometer modern menggunakan aproksimasi differential discrete. Yang ketiga, sensor kecepatan mengukur perubahan jarak delta S dalam interval waktu delta T yang sangat singkat, di mana akurasi tergantung pada seberapa kecil interval delta T tersebut. Yang keempat, penyimpangan akurasi antara ideal dan aproksimasi sering disebabkan oleh faktor eksternal, seperti perubahan keliling roda, misalnya ganti ban, yang mengubah nilai dari I delta S yang sudah diprogram. Yang kelima, aplikasi turunan ini tidak hanya untuk menampilkan kecepatan, tetapi juga menjadi dasar sistem cruise control yang memerlukan turunan kedua. Pokoknya A, T, sama dengan V, T. Terima kasih. Kita dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf atau mohon maaf kalau terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.